Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Wallahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat hidayah, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat ini, rumah gerbang Allah Subhanahu wa taala, dan telah melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, yaitu salat Isya secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ketaatan yang lainnya, duduk mendengarkan nasihat. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu salat tarawih secara berjamaah, yang kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih pada bulan suci Ramadan dengan iman, meyakini bahwasanya itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala di sisinya Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang salat tarawih secara berjamaah bersama dengan imam sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatatkan baginya pahala orang yang salat malam satu malam. Nah, kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Kita pada malam hari ini masuk ke dalam 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, malam ke-21 bulan suci Ramadan. Telah kita bahas tentang malam Lailatul Qadar. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara keutamaannya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dalam bentuk pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Pertanyaan ini apakah membutuhkan jawaban atau tidak? Jawabannya tidak membutuhkan jawaban. Allah Subhanahu wa taala bertanya dan Allah Subhanahu wa taala yang menjawab. Ini menunjukkan keagungan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga di antara keutamaannya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pas di malam tersebut, maka seakan-akan dia beribadah 83 tahun 4 bulan. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara keutamaannya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya pada malam Lailatul Qadar, membawa kebaikan, membawa keberkahan. Ya, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan malam Lailatul Qadar disebut
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam artinya kesejahteraan, keselamatan. Kenapa disebut keselamatan? Disebabkan karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak dari hamba-hambanya dari api neraka, disebabkan karena ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan di malam tersebut. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menjadikannya satu surah, menunjukkan keutamaannya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kapan waktu Lailatul Qadar? Kapan waktu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tentu saja terdapat di bulan suci Ramadan, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an juga di malam Lailatul Qadar, menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keutamaan itu terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Dan telah kita jelaskan, ya, disebut malam Lailatul Qadar itu karena dua maknanya. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, disebabkan karena turunnya Al-Qur'an di dalamnya, turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena malam tersebut adalah malam penetapan, yang dimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau menuliskan takdir selama setahun. Jadi kita ini memiliki takdir harian dan takdir tahunan. Takdir yang dituliskan tiap harinya dan juga takdir yang dituliskan tiap tahunnya. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir yang dituliskan di Lauh Mahfuz, dan itu telah tercatatkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Adapun takdir yang dicatatkan tiap harinya dan juga tiap tahunnya, ini takdir, ya, yang dapat berubah. Ya, oleh karenanya disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang menyambung tali silaturahim maka akan ditambah umurnya. Ya, jadi ini harus difahami antara dua hal. Akan tetapi takdir yang dapat berubah ini itu juga telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Takdir yang dapat berubah ini juga telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Takdir yang dituliskan di Lauh Mahfuz itu tidak berubah, telah dicatatkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun takdir harian, takdir tahunan itu dapat berubah. Nah, disebabkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, ya, berdoa dan yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian dikhususkan lagi pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dikhususkan lagi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan terkhusus lagi di malam-malam ganjil. Ya, terkhusus lagi di malam ganjil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Dan hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu fil witr, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan.
Jadi tadi kita sebutkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Terkhusus lagi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan terkhusus lagi di malam-malam ganjil bulan suci Ramadan, dan lebih ditekankan lagi pada malam ke-27, dan lebih ditekankan lagi pada malam 27. Kata salah seorang sahabat Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Wallahi inni la'alamuha hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27." Demi Allah, sungguh saya tahu malam apakah Lailatul Qadar, yaitu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu pada malam 27. Malam 27. Akan tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kata para ulama, malam Lailatul Qadar itu berganti-ganti tiap tahunnya. Berganti-ganti tiap tahunnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kaum muslimin itu semangat untuk mencari malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut. Jikalau malam Lailatul Qadar ditetapkan di malam 27 saja, maka tentu saja salat tarawih itu full di malam 27 tok saja. Adapun malam 21, 22 kosong, 23, kemudian malam 27 baru full. Ya, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengganti-ganti malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Atau kata para ulama bisa juga terjadi di malam-malam genap. Ya, pada karenanya marilah kita manfaatkan seluruh 10 hari terakhir bulan suci Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar, juga amalan-amalan apakah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.